Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin mengulas beberapa argumentasi-argumentasi dari kalangan teman-teman yang ada di pihak Ba'alawi atau yang mendukung Ba'alawi. Ya, seperti contoh Ustadz Idrus Romli, Ustadz Wafi, ya, kemudian Mas Rumel Abbas, dan lain sebagainya. Mari kita lihat teman-teman, ya, apakah argumentasi pembelaan mereka terhadap status nasabnya Ba'alawi itu memang betul-betul bisa mematahkan apa yang dinarasikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di dalam setiap acara-acara seminar yang beliau diundang untuk jadi pembicara atau dalam tulisan-tulisan karya bukunya. Ya, kalau kita melihat contoh misalkan Ustadz Idrus Romli, dia mengandalkan kitab Syekh Murtadha Az-Zabidi, yaitu Ar-Raudul Jali, tanpa dia meneliti apakah benar kitab Ar-Raudul Jali itu adalah karya tulis daripada Syekh Murtadha Az-Zabidi tanpa keraguan sedikit pun. Padahal setelah kita melihat, ya, beberapa orang yang telah mentahqiq kitab Ar-Raudul Jali seperti Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad, kemudian Abu Bakar Ba'adzib, justru malah beliau mengomentari bahwasanya kitab Ar-Raudul Jali ini bukan tulisan daripada Syekh Murtadha Az-Zabidi, akan tetapi kitab Ar-Raudul Jali itu ditulis oleh Hasan Qasim. Nah, ini bukan mengada-ngada teman-teman, ya, memang jelas seperti itu. Silakan lihat, ya, kitab Ar-Raudul Jali yang ditahqiq oleh Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad dan juga Abu Bakar Ba'adzib. Nah, dari sini kita bisa menilai, ya, bahwasanya argumentasi Ustadz Idrus Romli ini ternyata memang tidak bisa menguatkan nasab Ba'alawi kalau menggunakan kitab Ar-Raudul Jali, gitu ya. Kemudian dari sisi Ustadz Wafi, Ustadz Wafi ini memframing dan melakukan penggiringan opini seakan-akan mengajak masyarakat itu untuk menilai Kiai Imad itu tidak paham perbedaan antara turuk dengan syurut. Kalau kita mau berpikir teman-teman, ya, secara mendalam, melihat dari kapasitas keilmuan dan ketokohan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, tidak mungkin sekelas Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu tidak mengerti perbedaan antara turuk dan syurut, yang mana turuk itu adalah metode atau kaedah atau tata cara, sementara syurut itu adalah persyaratan untuk kita bisa menggunakan beberapa metode-metode di dalam mengisbat nasab. Jadi tidak mungkin sekelas Kiai Imad itu akan salah faham atau tidak mengerti tentang perbedaan syurut dan turuk, karena jelas likulli turukin syurut, tiap-tiap turuk atau kaedah metode syurut itu ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Kemudian statement yang kedua, ya, dia mengatakan
bahwasanya dia sudah membaca kitab-kitab nasab dari depan belakang bolak-balik, dan dia mengatakan bahwasanya verifikasi kitab sezaman itu tidak harus dilakukan. Ya, kalau misalkan verifikasi kitab sezaman itu penting untuk menetapkan keabsahan sebuah nasab, maka bagaimana dengan silsilah nasabnya keluarga baginda Rasulullah SAW? Memang ada kitab sezamannya. Nah, di sini jelas ya bahwasanya saya sering menyampaikan itu dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab, ya, bahwasanya orang yang pertama kali membuat catatan induk silsilah nasab itu adalah Sayyidina Umar ibn Khattab bersama dengan Abdurrahman bin Auf dan juga Amir bin Abdullah di masa kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab. Dan di situ disebutkan nama kitabnya adalah Diwanul Ataya. Artinya, kalau yang pertama kali menulis catatan induk nasab Bani Quraisy itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab di masa kepemimpinannya ketika beliau menjadi khalifah atau Amirul Mukminin, maka kita bisa mengetahui di situ bahwasanya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan Sayyidina Ali masih hidup di zaman Sayyidina Umar menjadi khalifah atau Amirul Mukminin. Artinya, itu kitab sezaman. Atau minimal mendekati dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, disitulah kelemahan daripada argumentasi Ustadz Wafi. Ya, itu harus diakui. Harus diakui itu. Kemudian Rumail Abbas. Mas Rumail Abbas ini kerap membawa manuskrip-manuskrip, ya, berkeliling ke sana ke sini, menemui para alim, para ulama, bahkan sampai ke luar negeri katanya. Dan membawa penemuan baru yaitu Jauharus Syafaf. Akan tetapi, apakah argumentasi Rumail Abbas ketika bersandar kepada sumber rujukan kitab Jauharus Syafaf itu bisa dibenarkan di dalam kaidah isbat nasab? Ternyata tidak, teman-teman. Karena apa? Karena Jauharus Syafaf itu masih berbentuk manuskrip. Dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab sering saya sampaikan, ya, wa amma in kanat makhtutatan, apabila sumber yang dijadikan referensi itu masih berbentuk manuskrip, maka fayajibut tasabbutu minal khutut, wajib ditahqiq terlebih dahulu. Maka pertanyaannya, siapa yang mentahqiq Jauharus Syafaf di antara ulama-ulama ahli nasab itu dari abad ke-8 sampai sekarang? Nah, artinya di situ sudah lemah lagi nih argumentasinya. Karena apa? Karena memang nama Abdullah dan Ubaidillah tidak pernah ditemukan di dalam literasi kitab-kitab ulama-ulama ahli nasab yang mu'tabar dan mu'tamad dan menyebar sampai saat ini, dijadikan pedoman dan pijakan sebagai sumber referensi ketika hendak menetapkan sebuah keabsahan nasab. Begitu, teman-teman, ya. Kemudian yang terakhir nih, ya, supaya tidak panjang-panjang, mereka ini kerap menyampaikan pembelaan dalam bentuk rujukan-rujukan ilmiah sebagai argumentasinya itu dari ulama-ulama yang memang bukan pakar nasab, seperti Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, kemudian Syekh Muhammad bin Fadlullah Al-Muhibbi Ad-Dimsyiki, dan lain sebagainya. Itu kan bukan ulama nasab. Bagaimana pandangan ulama ahli nasab terhadap statement atau pernyataan ulama yang bukan ahli nasab? Jelas di dalam kitab yang sama, Rasail, disebutkan itu. Wala ibrata bi taqrirati man laisa min ahli dirayati bin nasab. Tidak dianggap sebagai bentuk isbat nasab keterangan-keterangan dari orang-orang yang memang bukan ahli di bidang ilmu nasab. Lalu kalau memang tidak dianggap sebagai isbat nasab karena yang memberikan pernyataan itu bukan ulama ahli nasab, lalu dianggap apa? Dianggap sebagai apa? Kalam maddah, sebagai bentuk pujian. Pujian dalam rangka apa? Berhusnudzon. Karena memang fokus mereka bukan meneliti nasab,
Itu fokus mereka seperti misalkan saya Yusuf bin Ismail Nabhani, saya Muhammad bin Fadlullah Ad-Dimsiki, itu fokusnya di bidang ilmu fikih, gitu loh. Nah begitu teman-teman ya. Jadi mohon maaf ya, ini bukan berangkat dari kebencian ya, ini hanya kita sharing dalam rangka memperbandingkan dua argumentasi antara yang membela Ba'alawi dan yang pro dengan Kiai Imad. Mana yang lebih ilmiah? Mana yang sesuai dengan standar kaedah-kaedah isbat nasab dan syarat-syaratnya? Nah, itu yang kita bicarakan, teman-teman. Jadi mohon maaf ya, apalagi ini bulan puasa, wabil khusus ya, kita tidak boleh menjudge orang lain ya, tapi kita mengatakan salah dan benar itu berdasarkan kerangka struktur keilmuan yang ada. Ya, mohon maaf, demikian dari saya, mudah-mudahan bisa difahami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.